Ini persekusi nih. Persekusi nih. Pintu angkat, pintu angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada sebuah TV peristiwa tadi malam di Kerawang memberikan sebuah perhatian khusus dari berbagai kalangan. Ini ada berita yang memprihatinkan yang baru saja saya terima dan saya cek, ternyata memang benar, yaitu bahwa mobil yang dinaiki oleh Kiai Ihsan Bendowi dan TP Moki bersama istri itu dirusak oleh Muhyiddin Habib atau juga FPI Rebon, dan juga ada korban yaitu salah seorang anggota Banser itu mengalami luka-luka yang cukup serius. Saya tadi juga sudah telepon ke TP Moki, memang membenarkan kejadian ini. Kemudian juga tadi saya dapat voice note dari Gus Mustafa. Jadi mungkin saya mulai dari ini dulu ya, voice note yang saya terima dari Mustafa gitu. Lapor komandan, lapor Pak Ketua. Kemungkinan besok Kerawang komit karena malam ini ada korban Kiai Ihsan dari sekarang tapi itu dia kena mobilnya hancur, salah satu Banser babak belur. Laporan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya instruksikan kepada seluruh pendekar Garuda seluruh Nusantara. Malam hari ini sudah terjadi benturan di Tangerang. Bahkan ada salah satu korban jiwa dan ada korban material, yaitu rusaknya salah satu mobil seorang kiai kita pada malam hari ini di Tangerang. Di Karawang. Jadi saya instruksikan kepada seluruh para darah Garuda yang memiliki sifat kesatria untuk keluar semua, sing-singkan dengan baju kalian semua. Ibu Pertiwi memanggil, bangsa memanggil. Ayo kita turun, kita satukan kekuatan kita bersama saudara-saudara kita yang satu visi, satu misi untuk menjaga Nusantara. Kita satukan kekuatan kita, jangan terpecah belah, jangan terpecah belah. Sekali lagi saya instruksikan, jangan terpecah belah, jangan mau dipecah belah oleh agen-agen Wahabi, oleh agen-agen Pahlawi. Ya, cukup satu kata, pendekar darah Garuda, satu jiwa, Pancasila harga mati sampai mati, NKRI jaya, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, itu dari Mustafa gitu. Kemudian dari channel AADC ini juga sudah meng-up. Ini di YouTube juga baru 30 menit yang lalu. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba bisa di Masudin. Ya. Ini bisa terlihat nggak? Ya, itu. Coba kita putar pernyataan dari Banser Kerawang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh komandan Laskar Sabilillah untuk menyiapkan pasukannya, karena malam ini pun ada kejadian
ada kejadian salah satu dewan kesepuluhan kita mobilnya dihancurin dan pendereknya juga salah satu anggota Banser, anggota kita juga Rono, babak belur dari para pasukan se-Jabar, se-DKI Raya, se-Banten Raya, urusan Jawa Tengah juga yang dekat merapat ke Karawang, ke lokasi malam ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya bacakan keterangannya. Tadi sekitar jam 22, para Mubin bikin ulah lagi di Kerawang. PB Mogi, KH Ihsan Baidowi, mobilnya dirusak Mugibin atau FPI di Kerawang. Ya itu ya, jadi ini satu kejadian yang sangat memprihatinkan gitu. Nah, ini fotonya yang anggota Banser kita yang terluka ya. Ini masih gambarnya masih gini ya, Dit. Nah, ya, ini ya. Coba kembali ke gambar saya itu. Nah, jadi saya kira negara harus mengambil peran dengan lebih proaktif gitu. Karena apa yang terjadi ini sebenarnya sudah lama gambarnya kayak gini. Oh ya sudah lama saya saya amati dan saya khawatir gitu karena mungkin bapak-bapak polisi khususnya itu terlalu baik gitu sehingga kayak kemarin ada anggota Polres mananya kemarin Gresik itu sampai dibegituin sama Muhyiddin bin Habib dan juga Habibnya yang jelas-jelas mereka itu terafiliasi ke FPI. FPI itu terafiliasi ke Khilafah dan sampai Rizik Syihab sebagai imam besarnya itu baru-baru ini juga masih mempromosikan Khilafah NKRI bersyariat, NKRI berkhilafah dan sejenis itu. Dan saya kira itu kalau dibiarkan itu nanti kita khawatirnya akan terjadi bentrok massal gitu. Dan yakin dari Muhyiddin Habib sama FPI itu dihabisi oleh pribumi pasti itu. Dan untuk semua teman-teman pembela dan penjaga Pancasila, pembela kesetaraan yang tergabung dalam bermacam-macam laskar gitu. Saya kira instruksi yang disampaikan oleh Gus Tova tadi maupun dari Komandan Banser di Kerawang dan pasti juga banyak yang menginstruksikan untuk semua kita bersiap siaga atas segala kemungkinan. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Gus Tova, kita panggil oleh Pancasila, oleh Bumi Pertiwi, orang-orang yang jelas-jelas selama ini berusaha merongrong Pancasila itu sudah nyata-nyata menantang kita. Gitu. Percayalah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Tuhan bersama kita, karena kita sedang membela bangsa dan negara kita. Dan
mari kita bekerjasama dengan kepolisian untuk menciptakan kondisivitas. Tapi bersiaplah kalau terjadi sesuatu, karena ya keadaannya memang sudah seperti ini, dan ke depan mungkin kalau boleh memberi masukan pada bapak-bapak dari para kepolisian dan juga mungkin TNI juga perlu turun tangan ini, karena keadaannya sudah seperti ini, dan juga terutama tentu saja yang terkait secara langsung ormas Nahdlatul Ulama itu harus lebih proaktif, karena ini kalau tidak segera dituntaskan, diselesaikan, ya bisa rawan, apalagi ini menghadapi pelantikan presiden baru tanggal 20 Oktober, pasti banyak pihak yang mengail di air keruh gitu. Dan ya mungkin PBNU bisa menggelar hasil masail, atau Mabes Polri juga bisa melakukan hal yang sama, atau Mabes TNI mungkin mempertemukan dua belah pihak supaya jelas bahwa memang Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, supaya masyarakat itu tahu persis secara ilmiah, secara saintifik. Dan dengan demikian, dengan menunjukkan kepada masyarakat melalui institusi resmi bahwa para Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, itu otomatis kita telah menyita senjata utama mereka, karena selama ini para muhibbin itu mentaati mereka sampai mereka berbuat anarkis seperti malam ini, itu karena didorong oleh keyakinan bahwa para Habib Alwi ini adalah keturunan Nabi. Mari bersama-sama, sudah saatnya negara turun tangan, PBNU turun tangan, Kementerian Agama turun tangan, bahkan kalau perlu Kemenham, karena ini sudah menyangkut ketahanan nasional gitu. Supaya dibuatkan forum resmi, formal, akademis secepatnya untuk menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Sekali lagi, dengan kita menunjukkan fakta data ilmiah kepada publik, itu akan mencegah publik untuk menjadi muhibbin dan akan menyadarkan muhibbin bahwa Habib Alwi itu tidak perlu dibela karena mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi klaim palsu mereka sebagai keturunan Nabi itu jelas-jelas nyata-nyata hendak merongrong Pancasila, hendak merongrong bangsa dan negara, hendak melakukan okupasi hadromi terhadap Nusantara. Tuh. Berawal saya sempat ditelepon tadi sama ketua kaderisasi Pendekar Darah Garuda Cak Sandi bahwa ada kejadian pengerusakan salah satu mobilnya kiai kita yang sedang melakukan survei. Dari besok itu kalau nggak salah itu Kiai Abbas akan ke Karawang. Nah, ketika dalam survei itu mobilnya dihancurkan dan ada sahabat Ansar kita yang terluka. Itu tapi pasti ya, bukan hoax ya? Pasti. Itu terluka. Nah, yang membuat kerusuhan siapa? Yang membuat kerusuhan adalah Muhyiddin. Kebetulan dia adalah ex FPI. Di sini jelas bahwa FPI, HTI, UIS dan teman-temannya itu berafiliasi dengan Pak Alawi, berafiliasi dengan Yaman. Sudah jelas di sini. Maka kalau kita tidak bergerak, ya kita akan kecewa. Nanti sikap PDG ini menyikapi adanya permasalahan itu bagaimana untuk dari pasangan itu? Sikap PDG jelas, sesuai dengan instruksi pembina kita, penebar damai Gus Nuril. Langkah pertama, kita berikan pemahaman tentang ideologi Pancasila. Kalau tidak bisa, ya terpaksa. Kalau tidak bisa dibina, ya kita binasakan. Demi siapa? Demi NKRI. Masyarakat bangsa dan negara. Demi masyarakat bangsa dan negara. Ya, terima kasih atas informasi. Jadi bukan hoax ya? Bukan hoax. Saya pastikan bukan hoax. Harus bersikapi secara bersinergi. Dan saya berpesan juga ini kepada seluruh Pendekar Darah Garuda di Nusantara. Saya menginstruksikan bahwa keluar sampean semua, keluarlah, negara dalam kondisi siaga. Buktinya apa? Di Cikarang sudah terjadi keributan. Buktinya apa?
orang-orang yang akan mengkudeta atau akan menggulingkan ideologi kita, orang-orang radikal itu, teroris itu, FPI, HTI, sudah bergabung dengan klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi itu adalah G1. G1 adalah Yahudi Askenazi. Jadi pemerintah sudah jelas, nggak perlu dilindungi lagi. Terus bagaimana? Harus dideportasi. Tadi kalau Gus Abbas mengatakan kita akan melakukan mukernas untuk membahas, meminta kepada DPR, MPR, melalui dewan-dewan, itu langkahnya PWILS. Kalau langkah pendekar, nggak usah kayak Kesumen. Nah, pemerintah nggak mau deportasi, kita support mereka malam hari ini juga. Percuma gagal wiridan, percuma gagal Hizib atau dijajar. Pendekar darah Garuda, satu jiwa. Pernyataan Ketua PCNU Karawang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Deden Permana, Ketua Tanfidah PCNU Kabupaten Karawang, turut prihatin atas kejadian kekerasan oleh segerombolan kelompok barbar yang mempersekusi beberapa kiai dan barisan Ansor Serbaguna malam tadi, tepatnya di Rengas Dengklok sekitar Pondok Pesantren Mambalulu. Saya berharap kepada kepolisian Kabupaten Karawang, khususnya Kapolres Karawang yang baru saja menjabat, untuk segera ditindaklanjuti kekerasan ini atas nama apapun itu. Kalau tidak segera, saya akan langsung melaporkan kepada Kapolda Jabar, juga Kapolri Republik Indonesia. Mohon untuk segera ditindak dan segera ditangkap pelakunya. Kang Solihin adalah dari Aliansi Gus Dur, Aliansi Santri Gus Dur. Ini adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Budaya intelektual yang dibangun oleh Ki Imad ya adalah sebuah hasanah dialog yang harusnya dihormati dan dihargai. Bukan malah justru dihajar dengan cara-cara premanisme. Oleh karena itu, saya dan atau kami Aliansi Santri Gus Dur mengutuk keras ya apapun yang terjadi, persekusi dan atau penganiayaan, kekerasan yang menimpa para kiai dan atau banser di Karawang. Saya meminta kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres untuk segera melakukan investigasi dan langkah-langkah hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, mari kita membangun budaya peradaban yang sehat, bahwa kajian dialog ilmiah adalah bagian daripada membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. Kiai Imad dengan segala perbedaannya adalah lahir atas kajian ilmiah. Harusnya kita dibalas dengan kajian ilmiah, bukan dengan cara persekusi, bukan dengan cara perilaku yang itu tidak beradab. Jauh mundur ke belakang. Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara dan Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, Gus Rofi. Ini sadis dan biadab, Mas Yusuf. Kan gitu. Mungkin jenengan pernah ingat nih, ada orang yang takut akan kehilangan gelarnya, kemudian melakukan ancaman shock terapi dan mengatakan dajjal-dajjal shock terapi tegangan tinggi, dan malam hari ini, malam tadi itu kan akhirnya terbukti. Walaupun kita tidak menuduh suruhan yang bersangkutan. Ya. Satu. Yang kedua, kemarin juga ada ceramah oknum yang menyerang Kiai NU. Oh, kalau bisa pengajiannya itu dibubarkan aja. Nggak usah didengarkan, dibubarkan saja. Nah, hari ini itu terbukti, Mas Yusuf. Maka dari itu, karena kita ini kan warga Nahdliyin, ada institusi di atas kita, ada ulama-ulama kita, maka kita berharap, saya mohon dengan sangat dan hormat kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini karena wilayahnya Karawang ya, Polda Jabar, untuk segera melakukan investigasi di lapangan. Tangkap, usut, siapa pelakunya, dan siapa dalangnya. Saya yakin ini tidak bekerja sendirian. Pasti ada yang nyuruh, Mas Yusuf. Ucapan saya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin aksi ini dilakukan dengan spontan. Nggak mungkin itu. Ini pasti sudah dikoordinir dengan cukup baik. Maka dari itu polisi harus menangkap pelakunya. Videonya ada, fotonya ada. Gampang kok ini. Tangkap pelakunya, siapa yang menganiaya, siapa yang melakukan perusakan, periksa itu HP-nya, tahan itu HP-nya, telusuri siapa yang menyuruh. Pasti itu ada grup-grup WA yang ada di sana itu. Bagaimana? Oke, Bedila, silakan. Siapakah dia? Dan yang telah memberikan dalil-dalil framing terkait dengan Kiai Imad bisa diteliti oleh para penyidik, dan itu juga sudah jelas. Biasanya yang dalil framing ini kan basisnya kan basis nalar-nalar sumbu pendek yang tidak bisa memberikan argumentasi data untuk menjawab tesis Kiai Imad, sehingga jalan pintas yang harus dilakukan. Sebuah kebenaran harus tetap istiqomah untuk dilanjutkan. Hal yang sama setelah munculnya fenomena Karawang tadi malam, solusinya biar tidak tetap seperti gunung es ekstremisme di negeri ini, biar segera cair, maka gerakan-gerakan diskursus nasab yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Yudin Osman dan kawan-kawan harus tetap berlangsung, jangan berhenti selama dalam koridor ilmiah. Dan kepolisian atau pihak pemerintah harus mengawal untuk mencairkan gunung es ekstremisme yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak ada balance gerakan yang mencerahkan dari Kiai Imad dan kawan-kawan, Gus Abbas dan kawan-kawan, yang kesemuanya itu tujuannya adalah untuk pembebasan dan pencerahan umat, biar umat ini tidak dibodohi, biar umat ini tidak kooptasi dengan ideologi kenasaban yang selama ini dibangun oleh habaib dari Ba'ali, sebagian Ba'ali. Langsung kepada Mas Taufik selaku praktisi hukum. Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prolog-prolog yang berkembang sejak mula munculnya isu tentang kasus nasab. Dan ini merupakan bagian yang saya kira penting untuk kita cermati, karena peristiwa yang terjadi semalam di Karawang ini sudah masuk ke ranah penganiayaan, ya.
dan oknumnya sangat jelas, transparan, tergambar pada video-video yang berkembang di sekian banyak masa. Dan ini jelas masuk pada ketentuan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana disebutkan pada pasal itu di ayat 1 bahwa mereka yang melakukan tindakan itu akan dikenai sanksi pidana. Kita ingat bahwa banyak peristiwa masa lalu ya yang terjadi di tengah-tengah kita, adanya pengeroyokan, adanya persekusi, ini memang by design dan ada aktor di belakangnya. Nah, namun kalau kita bertanya, kira-kira siapa whistleblower-nya atau siapa kira-kira aktor intelektual di belakang peristiwa semalam itu sangat gampang ditebak semestinya. Saya tidak punya pretensi menuduh si ACB, tapi semua bisa menyimpulkan. Bisa di tracking ya, bisa ditebak ya, bisa di tracking. Oke. Rangkaian itu selalu. Ya, ada habaib yang memompa semangat sedemikian rupa agar lakukan langkah-langkah ini, dan juga adanya serangan-serangan dan gerakan tinggi. Ini impact dari tausiah-tausiah mereka yang dirasa sangat mempengaruhi pola pikir, terutama manusia-manusia yang nalarnya pendek ini. Dan ini sudah tidak main-main lagi. Nah, maka saya sepakat dengan Robi dan Mas Solihin agar PBNU juga melakukan tindakan tegas. Jangan biarkan MBCNU maupun PBNU Karawang bergerak sendiri, karena ini sudah merupakan bagian yang otomatis menurut saya. Sehingga semua kalangan harus turun tangan. Dan saya sebagai praktisi dan juga pecinta ulama Nusantara, dan kebetulan saya adalah sekjen di Padu, insya Allah juga akan berpartisipasi untuk ini bersama-sama dengan LPBHNU maupun LBH Ansor. Ini bagian yang saya kira harus kita sikapi secara bersama-sama. Nah, jadi tegas bahwa ini sudah masuk ke ranah pidana, ya, bisa dijerat dengan ketentuan pasal 361 Kitab Undang-Undang Pidana. Jadi tidak akan ada tafsir lain lagi. Ini merupakan satu dasar hukum yang bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah hukum berikutnya. Baik, Dr. Soleh, ini sebetulnya yang terjadi apa ini? Apakah ini sudah pada titik puncaknya perdebatan polemik nasab ini, atau bagaimana nih, Dr. Soleh? Apakah ini konflik tentang nasab ini mencapai puncak? Menurut saya ini udah menurun. Kemudian ya argumentasi yang tidak bisa dihadirkan oleh mereka dari kalangan Habaib dan Pak Alwi, maka pilihan terakhir dan satu-satunya adalah kekerasan. Nah, kenapa itu? Ya ketika konflik sudah melandai, kemudian pegangannya itu tidak ada, sandarannya tidak ada, maka salah satu cara adalah dengan cara kekerasan. Ketika mereka merasa besar di kawasan Kerawang dan Jawa Barat ini kan mereka memang lumayan besar. Iya, pola-pola penyelesaian yang menggunakan kekerasan ini kan sebenarnya pola penyelesaian ala purba. Kalau Eric Fromm menyebut bahwa spiral kekerasan yang ada di alam pikiran orang-orang modern itu adalah sisa-sisa cara penyelesaian yang tidak menggunakan rasionalisasi, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan resolusi konflik. Nah ini mestinya harus dihancurkan spiral kekerasan dalam nalar, dalam rasional orang-orang yang biasa menggunakan kekerasan itu. Tapi kan problemnya memang bahwa FPI, Panser atau satgas-satgas lain itu kan sisa-sisa dari laskar-laskar di era kemerdekaan. Panser itu kan sisa-sisa dari Laskar Sabilillah atau Mujahidin dan semacamnya itu. Nah, sama FPI itu adalah metamorfosis dari laskar-laskar gerakan Islam politik pada era awal-awal kemerdekaan. Saya berharap khususnya PBNU, PCNU ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kemarin Yai Abbas juga dipersekusi di Gresik. Kemudian Yai Tatang juga dipersekusi juga. Nah, hal-hal seperti ini pasti ada benang merahnya gitu loh Mas Yusuf. Nah, jadi PBNU harus bersikap ya untuk mengkoordinir agar supaya apa? Satu komando. Itu Mas Yusuf. Tidak boleh PBNU membiarkan MBCNU, Rois Surya MBCNU bekerja sendirian, berjalan sendirian. Ini adalah tindakan kriminal yang biadab, yang sadis, dan ini harus diusut tuntas. Ketua Umum PBNU saya minta untuk berkoordinasi dengan Kapolri, dengan Kabar Reskrim, bahwa ini harus menjadi atensi. Ingat loh, ini mau jelang pilkada loh Mas Yusuf. Ini mau jelang pilkada, ini ranah politik. Bahwa untuk mengedepankan keadilan atas kejadian di Kerawang, Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan atau Pak Kapolres tidak usah ragu. Ini adalah negara hukum, siapapun pelakunya atas nama kekerasan itu tidak dibenarkan. Saya minta Ketua Umum PBNU untuk segera berkoordinasi dengan Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan juga Pak Kapolres agar tidak ada lagi kejadian seperti di Kabupaten Kerawang. Fenomena tadi malam merupakan fenomena tidak kecil, tetapi betul-betul fenomena yang fenomenal yang bisa menandai untuk lebih baik ke depan apabila ini betul-betul segera ditangani. Dan tadi betul yang dikatakan oleh Kang Matolihin, PBNU perlu mengambil tindakan segera karena yang menjadi korban lagi-lagi adalah pengurus aktif Nahdlatul Ulama dan juga simpatisan para ulama dan kiai-kiai kita. Nah, polisi harus sikap dalam persoalan ini. Jangan lengah sedikit pun, ini bahaya ini. Bahaya, jangan sampai begini. Kita ini tidak mau ya melakukan aksi balasan. Oh enggak, itu bukan ajaran guru-guru kami, bukan ajaran Gus Dur, bukan ajaran Kiai Said. Maka dari itu, proses hukum ini harus betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit dalam hal ini, apalagi menyangkut keamanan, ketertiban umum yang melibatkan banyak orang, terus kiai-kiai dipukuli, ansor. Nah, Gus Yakut itu kemarin juga diiblis-iblis, tapi nggak ada laporan juga. Ya akhirnya mereka ini semenang-menang gitu loh. Dianggap NU itu nggak ada. Makanya Kiai NU yang niatnya ceramah, menghadiri pengajian, sampai dilakukan seperti ini, mobilnya dirusak. Bila perlu kita harus menggalang dukungan, itu mobilnya harus bagaimana caranya beliau untuk ringankan bebannya, kita galang donasi itu untuk memperkuat Jamiah NU ini. Ini NU yang diserang, ini NU Mas Yusuf. Yang diserang ini NU, sudah ada logonya NU kok, masih dipukuli aja, berarti ini komunis gitu loh. Komunis aja yang berkedok agama itu. Gitu loh Mas Yusuf. Oke, gitu Mas Yusuf. Oke, jadi harapan Anda terhadap pihak kepolisian dan lain kemudian aparat setempat itu bagaimana Pak Taufik? Harus segera adakan penyelidikan ya.
adakan penyelidikan sehingga dapat diketahui benang merah dari peristiwa ini dan langsung masuk ke langkah-langkah pencarian terhadap para pelaku ini sehingga setelah teridentifikasi maka masuklah ke proses penyidikan. Dan ini saya kira merupakan kerja-kerja sistemik yang sudah terbiasa di kalangan kepolisian, maka tidak ada alasan bagi Polres setempat maupun dari Polda untuk menyampaikan hal-hal yang membingungkan masyarakat terkait dengan peristiwa ini, karena pelakunya jelas, foto-foto ada, dan kaitan historinya sangat nyambung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari-hari ini. Maka konkret, baik dari Polres, Polda maupun Polri harus terintegrasi melacak kasus ini. Jangan sampai terjadi pembalasan dari kalangan NU, apakah lewat bansernya, lewat bakar nusanya maupun lewat yang lain, terjadi pembalasan yang akan semakin menimbulkan situasi yang absurd. Kita tidak akan membalas, tapi tegakkan hukum sesuai dengan proporsinya. Itu Mas Yusuf. Oke, baik. Kalau menurut saya sih tidak sekitar PBNU ya, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan struktur NU meski korbannya adalah teman-teman cabang Kerawang. Ini karena kasus di Gresik kemarin, kemudian di sebagian Madura, di Jember dan Malang, dan itu semua terkait dengan isu nasab, baik yang menyasar Imaduddin ataupun Sekori dulu. Ini kalau hemat saya sih harus menggunakan pasal ya, dan itu berarti aparat penegak hukum yang harus turun. Jadi penanggung jawab keamanan wilayah itu harus turun. Kenapa? Ya kalau kita menyandar pada PBNU, struktur yang lebih atas, jatuhnya adalah himbauan. Dalam situasi transisi kekuasaan seperti ini, aparat keamanan pun saya yakin mereka juga tidak se-powerful ketika pemerintahan masih berjalan panjang. Ini kan sisa 1,5 bulan kurang lebih ya. Jadi desakan-desakan ke penanggung jawab keamanan wilayah itu menjadi lebih penting menurut saya daripada melimpahkan limbah konflik ini ke Keramat Raya. Nah, kira-kira teman-teman ini bisa nggak berkoordinasi dengan kepolisian resor tempat misalnya atau ke Polda Jawa Barat itu untuk memberi atensi ya, karena ini tidak saja terjadi di Kerawang, tapi juga di sejumlah daerah. Ya, kita harus mengembalikan atau mendorong teman-teman kepolisian untuk memberi atensi. Ini PBNU udah overload menurut saya kalau kemudian dialihkan limbah semua persoalan sana itu. Kasihan deh. Biar sebagian kita distribusikan kepada yang berwenang lah gitu kan. Nah, mungkin saat ini Kerawang, Purwakarta ini daerah tidak bertuan dalam tanda kutip, tidak bertuan dalam konteks beda dengan Cirebon yang hijaunya NU atau beda dengan Garut yang hijaunya di ITII, kombatan mereka di sana. Nah, Kerawang Bekasi ini kan lebih netral. Artinya memang mau nggak mau ketua PCN harus menyiapkan diri untuk bertarung secara serius di sana dengan geopolitik yang ada. Nah, itu otomatis dia berkoordinasi secara baik dengan stakeholder, terutama dengan penanggung jawab keamanan. Kalau teman-teman banser bisa saja kan Kerawang Jakarta kayak sepelemparan batu aja, bisa aja ada yang jauh Raden ngirim bansernya. Tapi bukan itu kan yang kita inginkan. Sejauh mana ketua PCNU ini bisa menghandle wilayahnya, kemudian aktivitas dan program-program kita tidak terganggu, tidak diganggu oleh mereka. Apalagi saya memberikan benturkan fisik. Berarti ini soal marwah, soal wibawa. Dr. Soleh, bukan kami merepotkan PBNU, tetapi dinamika persoalan ini sudah meluas kemana-mana. Dan bagi saya ketika sudah mengancam secara fisik, anarkisme dan atau persekusi, ini adalah persoalan yang sangat serius yang harusnya PBNU menjadi garda depan, mengkonsolidasi, mengkomunikasikan, jangan sampai terjadi lagi. Ingat kasus Pina Cirebon Pak Dr. Soleh, berapa puluh tahun kasusnya sampai hari ini tidak selesai. Artinya apa? Pihak kepolisian juga manusia, perlu ada dukungan, perlu ada kontrol. Dari siapa? Ya tentu dari kita semua. Dan karena yang terjadi adalah kepada para ulama, para kiai, dan juga Banser sebagai garda depan, pengawal ulama kiai, nah maka sudah sepatutnya pengurus PBNU untuk menyatakan atau berstatement secara keras dan tegas bahwa apapun yang dilakukan oleh oknum atau gerombolan terhadap para ulama, para kiai adalah dan atau Banser mencederai semangat Ghiro Harokah Nahdlatul Ulama yang punya saham terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangan main-main. Anda siapa? Nahdlatul Ulama punya saham kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika dilecehkan kami tidak terima. Aliansi Santri Gus Dur tegas tapi tetap membangun edukasi, saling menghargai. Tapi kalau Anda tidak membangun tali kebersamaan dan saling menghargai terhadap para pendiri bangsa, maka akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Saya pernah menyampaikan sebuah statement bahwa seandainya peristiwa ini tidak terorkestrasi dengan baik, pasti akan berimbas pada munculnya kekerasan di lapangan. Dan ini terbukti, ya kan? Pro kontra tidak hanya berada pada ranah akademik, tapi sudah masuk ke ranah fisik. Ini terbukti. Akan tetapi, karena ini berbicara masalah keamanan nasional, maka mari kita percayakan semuanya kepada pihak aparat untuk bisa mengurus secara baik dan jernih. Sehingga tidak akan terjadi pembalasan atau aksi-aksi berikutnya di beberapa daerah dan beban secara struktural NU juga tidak terlalu terkuras habis di sini karena PR-PR besar NU ini juga masih banyak menumpuk untuk diselesaikan. Dan sekali lagi mari kita percayakan sepenuhnya kepada aparat terkait. Banser, Bakar Nusa dan yang lain mohon menahan diri agar tidak ikut terjebak pada noda-noda aktivitas yang tidak bermartabat. Kita adalah manusia-manusia yang bijak, manusia-manusia yang harus bergerak di atas nalar yang sehat. Saya kira itu Pak Yusuf. Iya, saya mengapresiasi Kang Solikin yang katal ingin terjun ke gelanggang ya, karena pendekar itu. Kalau saya kan bukan pendekar, jadi saya lebih begini. Saya ingin semua teman-teman NU di Kerawang ini, saya ingin Kerawang ini harus menjadi Cirebon ya. Jangan sampai Kerawang ini berubah menjadi Garut atau Tasik gitu. NU harus kuat di situ, punya wibawa di situ, sehingga mereka akan berhitung berkali-kali ketika akan melakukan peristiwa kayak semalam. Ini soal wibawa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya diskursus nasab itu pada akhirnya memang akan membelah ya antara yang pro dan kontra sampai ke akar rumput.
Jadi mereka akan blocking wilayah-wilayah yang masih bisa dikontrol untuk tetap bercokol di situ dan mengembangkan. Kenapa? Karena statementnya PBNU terutama dari Gus Ulil Absar Abdallah ketika menyebut bahwa kita menghormati habaib, meski para habaib di sana sini tidak bisa memberi insting bahwa mereka bagian dari Dzurriyyah, tapi kan tetap kita menghormati itu. Nah, ini kan statement yang menurut saya luar biasa keras, yang agak resmi ya, karena apapun Gus Ulil adalah menantunya Gus Mus sekaligus saudara iparan dengan Gus Yahya. Itu bisa disebut dengan suara resmi PBNU bahwa sikap itu jelas bahwa Keramat Raya ini sekarang ini bukan bumper atau bukan angker ya para habaib itu. Kita lebih jernih, lebih netral, terutama kita akan membuka nalar, membuka pikiran, membuka penglihatan, membuka kesadaran bahwa Kiai Imad lah yang menyingkap tabir di balik itu semua, dan mesti ada sejumlah kiai dan pengurus yang masih memegangi bahwa mereka adalah habaib bagian dari Dzurriyyah, tapi saya yakin statement Gus Ulil itu adalah semi resmi. Maka kalau kemudian penyikapan habaib itu kan saya maknai itu bentuk kemarahan terhadap Keramat Raya sebenarnya. Jadi ada benarnya juga kalau kemudian Kang Solihin berteriak Keramat Raya turun dong gitu kan. Tapi kan saya setuju. Saya ada pendapat dengan Mas Taufik bahwa ini wilayah hukum, wilayah tertib sipil, wilayah stabilitas, wilayah keamanan. Ada penanggung jawabnya sendiri. Dengan kayak FPI yang ngobrak-abrik meja biliar karena mereka tidak puas dengan kinerja teman-teman polisi. Nah ini kan salah dong. Masa mengambil tindakan polisional? Kan ada tupoksi masing-masing kan begitu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan kita percayakan kasus ini kepada polisi. Terima kasih kepada netizen. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.